Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan PPT yang telah kami buat tentang analisis peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang bersifat idealis, praktis, dan pragmatis berlandaskan Pancasila. Next. Ini adalah anggota dari kelompok 7. Next. Berikutnya, ucapan terima kasih kepada Rektor Universitas Brawijaya, Wakil Rektor Bidang Akademik, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama, Dekan Fakultas Kedokteran Gigi, dan Profesor Yumariatus. Next. Untuk daftar isi yang pertama ada judul, kemudian anggota kelompok, lalu ucapan terima kasih, kemudian daftar isi, pendahuluan, tujuan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan, daftar pustaka, serta saran. Next. Berikutnya pendahuluan. Realisme pada dasarnya adalah suatu yang bertentangan dengan gagasan optimisme. Jika visi itu tergantung pada kualitas moral dan moral, isu-isu pemerintahan yang bertumpu pada kebenaran, keadilan, kepercayaan, dan kualitas moral politik lainnya. Kemudian pada titik itu, pragmatisme bergerak ke realitas sosial, kepentingan dan kondisi yang dialami daerah setempat. Dengan demikian, kepraktisan dapat mendorong masalah legislatif vendor yang mengotorisasi hukum pasar dalam masalah legislatif. Next. Kemudian ada tujuan, yaitu menganalisis kebijakan dan perundang-undangan Indonesia berdasarkan landasan ideologi bangsa, yaitu Pancasila. Next. Berikut tinjauan pustaka. Pancasila adalah ideologi bangsa yang harus menjadi spirit bagi setiap nadi kehidupan dari masyarakat dan kegiatan yang konstitusional, karena Pancasila dipandang sebagai media akulturasi dari bermacam-macam pemikiran mengenai agama, pendidikan, budaya, politik, sosial, dan bahkan ekonomi. Keutamaan Pancasila tersebar luas sehingga harus berasimilasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam kemajuan regulasi, dibandingkan dengan kemajuan undang-undang memiliki kapasitas sebagai pelayanan, permintaan, dan keamanan metode atau untuk perbaikan otoritas, pemerataan, dan pelatihan yang didanai negara. Next. Metodologi penelitian. Metode yang penulis terapkan ialah mengenai studi kepustakaan dengan metode studi kepustakaan atau studi literatur dengan menganalisis beberapa sumber. Sumber dan jenis data dalam penelitian ini berasal dari bahan-bahan pustaka seperti buku, jurnal, artikel, dan berbagai karya ilmiah lain terkait dengan tema penelitian. Next. Untuk hasil dan pembahasan, Pancasila adalah teori negara. Pancasila digunakan sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan negara dan alasan penyelenggaraan negara. Ada 5 standar sebagai filosofise Grundslag bagi Indonesia, yaitu identitas khas Indonesia, internasionalisme atau kemanusiaan, kesepakatan atau pemerintahan mayoritas, bantuan pemerintahan sosial dan surga yang halus. Pancasila sebagai premis ekspres mengandung makna bahwa setiap kegiatan individu dan negara Indonesia harus sesuai dengan Pancasila. Lalu kualitas yang terkandung dalam Pancasila tersebar luas yang diperjuangkan oleh hampir semua negara di planet ini. Sifat-sifat dasar yang terkandung dalam Pancasila memiliki kegigihan dan kemampuan untuk mengantisipasi perkembangan zaman. Sifat-sifat yang terkandung dalam pengenalan UUD 1945 merupakan indikasi dari standar peraturan Indonesia, khususnya Pancasila. Next. Kesimpulannya, hukum dan ketertiban tumbuh secara progresif mengikuti pergantian peristiwa politik, moneter, dan sosial. Perbaikan hukum dan ketertiban di Indonesia mendorong penguatan komponen hukum dan ketertiban. Berkembangnya negara Indonesia yang sah di masa yang akan datang adalah kondisi regulasi yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
Kualitas ini termasuk antara lain keabadian dalam Tuhan yang tak tertandingi, hubungan bersahabat antara otoritas publik dan individu dalam pandangan aturan konkordansi, hubungan praktis yang sesuai antara drive negara, pedoman pemikiran dan kesepakatan dan eksekutif hukum untuk memahami suatu keselarasan antara hak istimewa dan komitmen. Berikut daftar pustaka yang kami pakai. Sarannya, pengembangan negara hukum Indonesia pada masa yang akan datang harus lebih bersifat substansial, yaitu menjamin terwujudnya negara berdasar atas hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam konteks pengembangan negara hukum yang demokratis, perlu dilakukan penataan kelembagaan negara agar mampu mewujudkan tujuan bernegara, berdemokrasi, dan hukum. Sekian dari kelompok kami. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Baik, mungkin tidak ada yang ingin bertanya. Dari kelompok kami sudah dicukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.